Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K guru di tahun 2022, yang mana di sini ada 32.902 guru lolos PG yang dipastikan tidak mendapatkan penempatan dengan status pelamar P1, yaitu sebanyak 17%. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya untuk 32.902, 17% dari 193.954 guru lolos PG, sebenarnya ada jalur alternatif ya untuk guru PG tanpa penempatan agar berpotensi mendapatkan kuota formasi Bapak Ibu ya setelah penempatan P1 yang mendapatkan formasi. Tentunya ini menjadi sedikit kabar gembira ya, sekaligus angin segar untuk guru yang sudah lolos PG tapi tidak mendapatkan penempatan. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perhatikan ya, admin berani mengangkat tema ini atau berani mengangkat judul ini karena memang ada tertera di mekanisme resmi P3K 2022 bahwa guru yang belum mendapatkan penempatan sedangkan dia adalah pelamar P1, itu ada jalur alternatif untuk tetap ikut seleksi P3K di tahun 2022 tanpa menunggu terlalu lama untuk masuk cloud. Tetapi solusinya itu Bapak Ibu tetap harus login di SSCASN. Contohnya seperti ini. Ini kan login di SSCASN Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu login di SSCASN, maka nantinya pelamar P1 itu akan mendapatkan di dalam akunnya belum mendapatkan penempatan. Nah, ketika posisi Bapak Ibu seperti ini, maka akan ada menu konfirmasi apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan kondisi belum mendapatkan penempatan. Ketika di SSCASN akun Bapak Ibu, ketika login dan mendapatkan kondisi bahwa belum ada keterangan belum mendapatkan penempatan, ketika Bapak Ibu mengklik menu setuju, maka Bapak Ibu setuju untuk tetap menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini. Tetapi apabila Bapak Ibu mengklik tidak, berarti Bapak Ibu tidak setuju. Nah, kalau tidak setuju, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu akan turun prioritas, yaitu P2, apakah P2, apakah P3, atau bahkan pelamar umum. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengklik tidak, maka secara otomatis Bapak Ibu akan berpindah turun level dari pelamar prioritas 1 menjadi pelamar prioritas 2, prioritas 3, atau pelamar umum. Ketika Bapak Ibu menjadi pelamar prioritas 2, P3, atau pelamar umum, maka Bapak Ibu akan ikut seleksi kesesuaian dan seleksi tes CAT UNBK apabila Bapak Ibu pelamar umum. Nah, kapan Bapak Ibu bisa berpotensi menjadi ASN P3K? Apabila penempatan guru lulus PG P1 itu sudah selesai dan masih ada ketersediaan formasi berdasarkan jabatan fungsional lain yang Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu bisa ikut seleksi kesesuaian. Seleksi kesesuaian Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu lolos dan mendapatkan nilai hasil yang tinggi, maka Bapak Ibu bisa menjadi ASN P3K tanpa harus masuk cloud apabila itu masih ada ketersediaan formasi. Catatannya ya, apabila masih ada ketersediaan kuota formasi. Jadi di sini tidak ada paksaan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Nah, seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal ini, di sini kita bisa lebih memperkuat lagi informasi ini. Bahwasanya di sini seperti ini. Ketika Bapak Ibu memilih untuk turun menjadi pelamar prioritas 2 atau 3 atau bahkan pelamar umum, kita bilang saja pelamar prioritas 2 atau 3 ya. Apabila Bapak Ibu THK 2, maka Bapak Ibu P2. Dan guru negeri, apabila Bapak Ibu guru negeri lolos PG dan turun level, maka Bapak Ibu masuk dalam kategori pelamar prioritas 3. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di pelamar P2 atau P3, maka siap-siap saja Bapak Ibu mengikuti seleksi penilaian kesesuaian. Yang mana untuk seleksi penilaian kesesuaian itu akan ada bobot penilaian, dan bobot penilaian tertinggi nanti itulah yang akan diangkat menjadi ASN P3K apabila masih ada ketersediaan kuota formasi. Jadi intinya lagi-lagi kuota formasi. Nah, untuk seleksi
penilaian kesesuaian, Bapak Ibu bisa memperhatikan beberapa item ini. Setiap pelamar itu memiliki akun SSCASN. Setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai observer untuk memberikan penilaian. Jadi siapakah penilai itu Bapak Ibu ya? Penilai itu adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Jadi nantinya kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan menurut informasi ini akan memiliki akun penilaian. Jadi nantinya akun penilaian dari pemeriksa itu atau tim penilai itu akan tersinkron dengan akun pelamar yang dibaca oleh penilai observer untuk memberikan penilaian. Jadi untuk kompetensi itu 40% Bapak Ibu ya, dan kinerja itu 60%. Jadi di sini ada bobotnya. Dan untuk kepala sekolah, untuk bobot penilaiannya itu 50%. Jadi salah satu penentu kelulusan pelamar prioritas 2 dan 3 adalah kepala sekolah juga Bapak Ibu ya. Karena di situ kepala sekolah itu menilai di bagian kompetensi dan juga menilai di bagian kinerja. Bahkan untuk bobot penilaiannya, kepala sekolah itu tertinggi di antara guru senior dengan pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu ya, ingat kepala sekolahnya. Kemudian selain kepala sekolah, ada guru senior Bapak Ibu ya, guru senior yang ada di sekolah induk itu, dan tentunya ada juga pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, itulah nantinya yang akan menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu. Ketika kepala sekolahnya, guru seniornya, dan pengawas sekolah yang ditugaskan itu memberikan bobot penilaian yang tinggi, maka nantinya Bapak Ibu itu berpotensi untuk lolos seleksi kesesuaian. Dan jika misalkan ada ketersediaan formasi berdasarkan jabatan fungsional lain yang Bapak Ibu daftar, maka Bapak Ibu itu berpotensi untuk menjadi ASN P3K tanpa harus menyandang status sebagai pelamar prioritas 1. Dan ini juga berlaku untuk pelamar P2 dan P3 yang memang bukan P1 yang turun level. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ingat, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan itu menjadi penentu lolos seleksi penilaian kesesuaian. Meskipun Bapak Ibu P2 dan P3 itu sudah tidak ikut tes CAT UNBK, tetapi tetap ada seleksi penilaian Bapak Ibu ya, mulai dari latar belakang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM, kemudian ada kompetensi dan ada kinerja. Dan setiap tim penilai mulai dari kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan itu akan memiliki akun penilaian ya, akan memiliki akun penilaian yang nantinya tersinkron dengan akun pelamar. Yaitu siapa itu akun pelamar? Akun pelamar itu adalah pelamar P2 dan pelamar P3. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Ini berlaku untuk pelamar P1 yang turun level, berlaku untuk P2, dan berlaku untuk P3. Beda halnya kalau pelamar umum itu harus ikut tes CAT UNBK. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kami klarifikasi video kami sebelumnya, bahwasanya pelamar dengan nilai tertinggi yang ada di tabel ini itu berlaku untuk pelamar P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Jadi di sini pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, jadi nantinya setelah penilaian observasi itu dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Jika misalkan pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Misalkan di sini ada P2, di sini ada P2, di sini ada P2, dan di sini ada P2. 4 sekolah ini ada P2-nya. Kebetulan kuota formasi yang tersedia cuma 2, yaitu di sekolah A dan sekolah B. Makanya nanti akan ada penilaian observasi di masing-masing sekolah induk, baik itu di sekolah A, di sekolah B, di sekolah C, dan sekolah D. Dan di antara keempat guru tidak PG yang masuk kategori P2 dan P3 ini ternyata nilai tertingginya setelah setelah diadakan penilaian oleh tim penilai, ternyata yang tertinggi nilainya adalah guru tidak PG yang ada di sekolah C dan sekolah D. Maka formasi yang ada di sekolah B itu akan dipindahkan ke sekolah C, dan formasi yang ada di sekolah B akan dipindahkan ke sekolah D. Nah, jadi itulah yang admin katakan tadi, bahwa penentu mengisi formasi bagi pelamar P2 itu tergantung nilai yang diberikan oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Bapak Ibu ya.
Nah, di sini adalah kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian. Jadi, untuk kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian itu berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, dan untuk kompetensi guru ASN itu terkait dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Jadi ada beberapa poin di sini yang harus dikuasai oleh pelamar P2 dan P3 dan pelamar P1 yang turun level. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.